Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta dan karena itu saya ucapkan selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Dan sekilas tentang Pentakosta, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengerti. Pada peristiwa pembacaan ayat yang kita baca tadi, Kisah Rasul pasal 2, di sana ada dua komunitas yang berkumpul bersama-sama, walaupun tidak disengaja untuk mereka bersama-sama ada di Yerusalem. Yang pertama, mereka yang merayakan Pentakosta menurut tradisi, menurut adat istiadat orang Yahudi atau menurut Perjanjian Lama. Dan dimulainya suatu gerakan Pentakosta dan kemudian terus-menerus menjadi hal yang dirayakan sesuai dengan pola Perjanjian Baru. Jadi Pentakosta ada dua pola, pola Perjanjian Lama dan pola Perjanjian Baru. Nah, dalam perayaan Pentakosta, bahkan hari-hari raya Kristiani, ada tiga hal yang kita dapat melihat. Yang pertama, orang merayakan secara budaya atau secara tradisi, dan ada yang merayakan dengan penghayatan, dan itu karena mereka mengalami, dan ada yang tidak lagi merayakannya, tapi mereka katakan yang penting penerapan atau gaya hidup. Nah, hal-hal tersebut kita dapat melihat berbagai perbedaan baik secara doktrin mengenai Pentakosta maupun dalam perayaan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa gereja di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, ada beberapa aliran yang sudah kita sama tahu. Yang pertama itu adalah Katolik, yang kedua Protestan, yang ketiga gereja-gereja Injili, dan yang keempat adalah gereja-gereja Pentakosta dan gereja beraliran karismatik. Dan ada juga yang menyatakan diri mereka sebagai gereja protetik atau gereja apostolik. Nah, itu dimulai gerakan tersebut, saya sebut gerakan Protestan itu tahun 1500-an, gerakan Injili itu tahun 1700-an, dan gerakan Pentakosta dimulai di tahun 1900-an. Dan kemudian karismatik muncul pada tahun 1960-an. Setiap gerakan ini muncul, yang kemudian ada orang yang menyatakan ini gerakan pemulihan gereja, maka gerakan yang sudah ada sebelumnya selalu menganggap gerakan berikutnya adalah gerakan yang salah, atau ada yang lebih ekstrim mengatakan itu adalah bidat. Dan sampai hari ini terus berlangsung. Selalu gerakan yang lama menyalahkan gerakan yang baru, atau paling tidak mencela. Ekstrimnya adalah mereka mengatakan itu adalah bidat. Karena itu bagi kita harus tahu kita ada di aliran mana, kita ada di dalam gereja mana, dan karena itu kita tidak dapat menyerang satu dengan yang lain, dan kita harus sesuaikan diri kita dengan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang terus menyalahkan dan kemudian ada yang membela dan lain sebagainya. Karena itu mari kita melihat bahwa faktanya gerakan-gerakan tersebut, istilah saya, melahirkan para pendiri atau bapak-bapak gereja, sehingga muncullah
anak-anak rohani mereka, muncullah kelompok-kelompok yang mereka bangun, baik yang dibangun kemudian oleh anak-anak rohani dan termasuk organisasi itu muncul. Nah, karena itu kita harus tahu dan pahami bahwa setiap aliran, setiap gerakan tersebut melahirkan satu organisasi, bahkan mungkin beberapa organisasi yang memiliki pengajaran yang sama tetapi terdiri dari beberapa organisasi. Di perayaan Pentakosta kali ini perlu kita menegaskan ulang dan memahami bersama mengenai aliran mana, aliran apa yang dipercayai oleh GKSI. Aliran yang diyakini dan dipercayai oleh GKSI adalah aliran Pentakosta karismatik. GKSI berasal dari aliran tersebut dan tidak menyalahkan dan tidak meremehkan aliran yang lain. Dan banyak kesamaan yang kita anut, kita mempercayai sama-sama. Kita meyakini tentang ketuhanan Kristus. Kita meyakini tentang kelahiran kembali. Kita meyakini tentang panggilan menjadi saksi. Tapi terkait tentang pekerjaan Roh Kudus, kita memiliki keyakinan dengan landasan pemahaman Pentakosta karismatik. Karena itu di hari raya Pentakosta ini kita perlu kembali menyadari hal tersebut, merenungkan lebih dalam, membuka hati agar apa yang kita percayai tidak hanya merupakan teori saja, tetapi teraplikasi dalam hidup harian kita. Hari raya Pentakosta yang diresponi, yang ditanggapi oleh 3 kelompok sebagaimana yang sebelumnya saya sudah sampaikan, bahwa ada yang merayakannya secara tradisi atau secara budaya. Karena itu ada di dalam hari raya Kristiani. Tetapi ada yang merayakannya dengan penghayatan. Bahkan ada yang menunggu agar mereka dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan ada yang tidak lagi merayakannya, karena mereka menganggap yang penting penerapan atau gaya hidup. Tapi jauh lebih daripada itu semuanya, pertanyaan ini kita dapat renungkan, pertanyakan pada diri kita, pada gereja kita masing-masing. Apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Percaya dan taat pada pekerjaan Roh Kuduskah kita sebagai GKSI? Masihkah kita percaya dan taat pada pimpinan, pada pekerjaan Roh Kudus? Memang kita harus waspada di akhir zaman. Pekerjaan Roh Kudus seperti apa yang kita percayai? Apakah hal tersebut ada di dalam Alkitab? Apakah peristiwa itu didukung oleh kebenaran firman Tuhan? Atau hanya suatu pengalaman pribadi yang kemudian dibesar-besarkan? Tentu kita tidak mempercayai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2, ini masih relevan untuk dipertanyakan kepada kita, kepada gereja Tuhan, termasuk di akhir zaman ini. Apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Karena soal menerima Roh Kudus dan dipimpin dari luar, 2 hal yang berbeda. Dituntun kepada Kristus oleh Roh Kudus, itu baik dan itu alkitabiah. Tapi apakah kita hanya dituntun dari luar? Artinya Roh Kudus tidak masuk ke dalam, tidak tinggal di dalam.
hanya mengintervensi dari luar. Karena itu, bagi aliran Pentakosta karismatik, kita perlu membuka hati untuk menerima didiami oleh Roh Kudus di dalam, memenuhi kita untuk memimpin kita dari dalam, mengurapi kita, mengubahkan manusia bertinia kita, menguatkan roh kita, memperlengkapi kita. Karena itu, penekanan tentang Pentakosta bagi aliran Pentakosta karismatik adalah dipenuhi, diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu, biarlah kita yang merayakan hari raya Pentakosta ini membuka hati kita sungguh-sungguh agar Roh Kudus terus menguasai, terus mengurapi, terus memenuhi, membangkitkan dan menolong kita. Apalagi ketika kita lemah, ketika kita mengalami tantangan, ketika ada situasi tertentu yang secara manusia, secara pikiran, secara emosi kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Saat-saat seperti itulah kita butuh Roh Kudus, Sang Penolong, untuk menolong kita. Menolong bagaimana kita berdoa, menolong mengingatkan kita, berbicara di dalam hati kita, mengingatkan firman Tuhan, kasih Tuhan, dan berbagai hal yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia dan anugerahnya untuk dicurahkannya, untuk diungkapkannya kepada kita masing. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita terkait dengan istilah Pentakosta pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau itu hanya merupakan istilah, silakan kembali ke masing-masing gereja. Tetapi kita harus paham bahwa secara doktrinal Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta sesudah Kristus naik ke surga. Dan dia tidak diangkat atau naik kembali. Pintu surga sudah terbuka, Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas gereja, ke atas dunia ini. Karena itu kalau kita menganggap bahwa Pentakosta kedua dan ketiga dan seterusnya adalah Roh Kudus dicurahkan ulang lagi, hal tersebut tidak didukung oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita orang-orang GKSI tidak perlu ikut membesar-besarkan dan juga menyalahkan. Yang penting dalam hal ini kita punya hal yang sama, punya kerinduan yang sama, kepercayaan sama, mempercayai bahwa setiap kita membutuhkan kepenuhan Roh Kudus, membutuhkan pimpinan Roh Kudus, membutuhkan kuasanya bekerja melalui hidup kita. Biarlah di hari Pentakosta ini kita semakin kokoh di dalam ajaran yang benar. Biarlah kita semakin kuat berpegang pada firman Tuhan, dan biarlah rohnya semakin kuat, semakin menguasai kita, mengkokohkan kita. Dan karena itu biarlah dia menguatkan saudara, mengangkat beban-beban saudara, menolong saudara, mengurapi saudara, membimbing saudara. Bangkitlah kuasanya dalam diri kita semua untuk semakin kuat dan semakin melakukan apa yang Tuhan tuntut, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sekali lagi, selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.